Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Dokter Aryani. Selamat pagi, sejawat sekalian. Pada hari ini kita akan melanjutkan, ini adalah Wikro yang ke-14. Jadi tema kali ini adalah dari penasaran jadi penemuan. Ya, jadi hari ini akan dibawakan oleh uh, SP kita tercinta, Dr. Aryani Widodo, SPAK, Fiskwa. Mungkin hari ini kita akan banyak diskusi sedikit dan ada yang akan di-share Dr. Aryani. Bagaimana kita dari penasaran itu kita terdorong untuk mencari tahu. Dari mencari tahu itu kemudian kita membuat suatu penelitian yang lebih sistematis. Dari penelitian itu kita dapatkan penemuan sebetulnya. Tapi bagaimana penemuan itu bisa menjadi dampak terutama ke pasien ya atau ke masyarakat luas itu menjadi suatu inovasi ya. Jadi eh, perjalanan itu mungkin tidak berhenti di ingin tahu saja, tapi dilanjutkan dengan penemuan dan sebagainya. Oke, tidak lama-lama kita mungkin Dokter Aryani mau dimulai dok. Ayo. Dokter Aryani masih mute ya. Ya. Hai, selamat Iya, pagi Dokter semuanya. Aryani Terima mungkin kasih. mau dimulai dok. Iya, Silakan. oke. Iya, oke. Silakan mungkin bisa di-share dok. Saya boleh share ya. Oke, terima kasih. Sebentar. Saya share screen. Nah, baik. Selamat pagi teman-teman sekalian semuanya. Kita ketemu lagi di WeGrow dengan tema yang berbeda-beda setiap minggunya. Dan mudah-mudahan bisa menambah hasanah pengalaman, pengetahuan, dan pengembangan diri untuk teman-teman sekalian. Nah, kali ini tema kita seru nih, yaitu pengen tahu aja atau pengen tahu banget. Bagaimana kita bisa mengubah penasaran jadi penemuan. Nah, kalau kita tahu kata kepo, nah kepo tuh artinya apa sih? Kalau menurut KBBI, dia udah masuk di KBBI, rasa ingin tahu yang berlebihan tentang kepentingan atau urusan orang lain. Tapi kalau kepo tuh urusannya adalah urusan orang lain ya. Dan konon kepo itu singkatan dari knowing every particular object. Jadi pengen tahu aja semuanya sampai yang sekecil-kecilnya. Untuk kepo ini sebetulnya dia adalah dari bahasa Singlish ya. Jadi dari bahasa Hokkien, Singlish kepo tulisannya KAYPOH, kepo gitu. Yang habis itu diterjemahkan atau di Indonesia kan jadi kepo. Tapi dia sudah menjadi kata dalam bahasa Indonesia. Makanya dia sudah masuk ke dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, bukan kamus gaul ya. Sudah masuk di Kamus Besar Bahasa Indonesia. Nah, kalau kita ingat anak-anak ya, kalau yang sudah punya anak atau ada pasien anak, pasti tahu deh bahwa anak-anak itu nanya melulu pada fase-fase hidupnya, terutama antara 2 tahun sampai 4 tahun. Bisa sampai 400 pertanyaan sehari. Bahkan ada orang tua yang mencoba menghitung berapa kali dia bertanya dalam 10 menit, anaknya nanya 28 kali dalam 10 menit aja. Dan yang ditanya itu apa aja? Random. Kenapa? Karena dia pengen tahu aja. Kenapa langit warnanya biru, Mama? Kenapa harus ada banyak bahasa? Kenapa perut papa besar? Kenapa ada bayi di perut Mama? Kenapa mobil itu bisa berjalan? Kenapa kita tuh nggak punya ekor, Ma? Kenapa Mama nggak tahu apa yang aku tanyain? Jadi anak-anak itu tidak membatasi diri. Semua dia tanya. Kenapa? Karena dia tidak terbatas pada eh, apa ya pakem-pakem apa yang boleh ditanyakan, apa yang tidak boleh ditanyakan. Kadang-kadang kita sering membatasi diri kita dalam bertanya. Misalnya, oh ya yang ini kan malu lagi kalau nanya ini, atau "Oh, yang ini kayaknya orang-orang udah tahu deh. Atau kalau saya mau tanya ini kayaknya nanti malah saya ditanya balik, nggak males gitu. Jadi orang cenderung untuk tidak bertanya.
orang dewasa. Tapi kalau anak-anak, mereka itu tidak terbatas pada hal-hal ini. Anak-anak tuh nanya apa aja yang kepikiran di dalam otaknya. Begitu ada kepikiran sesuatu, dia tanya aja. Dan keingintahuan dia, kalau terus dijawab, maka anak itu akan jadi anak yang pintar. Anak yang banyak bertanya adalah anak yang pintar biasanya. Nah, ada orang dewasa yang masih terus bertanya selama hidupnya. Dan salah satunya contohnya Newton. Newton itu dia sedang hidup di bawah pohon apel. Ceritanya gitu. Newton duduk di bawah pohon apel, terus dia ketimpaan apel. Ada apel jatuh di atas kepalanya. Aduh, gitu. Terus dia pikir, aduh benjol gitu ya. Kenapa ya bisa si apel ini jatuh? Nah, baru dia berpikir, apelnya bukan apel-apel ya. Ini bercanda. Apelnya apel beneran dulu belum ada. Nah, jadi jatuh apel, kemudian dia berpikir, kenapa ya apel tuh jatuhnya ke bawah, bukan ke atas. Nah, jadi sesuatu yang sudah wajar itu kemudian dia pikirkan. Dan dari hasil penasarannya dia mempertanyakan dan akhirnya dia berhasil menemukan hukum gravitas. Jadi sesuatu hal yang kita lihat seakan-akan wajar, memang Newton nggak dari lahir barang itu jatuhnya ke bawah. Sejak dia lahir juga pasti barang jatuhnya ke bawah. Tapi pada suatu hari dia berani untuk mempertanyakan, kenapa barang ini jatuhnya ke bawah, bukan ke atas, bukan ke samping. Nah, disitulah muncul suatu teori baru. Nah, kita harus bisa masuk ke dalam zona pengen tahu banget, ya. Kenapa? Karena zona pengen tahu banget itu adalah beda. Kalau pengen tahu aja, itu kita berhenti setelah bertanya. Aduh, kalau perlu Newton, kenapa sih apelnya kena kepala saya gitu? Atau kenapa sih si apelnya eh, jatuhnya ke bawah? Udah, sampai situ aja. Tapi kalau pengen tahu banget, kita menjadi penasaran. Kita mencoba mencari data, mencoba menggali. Kenapa ya dia itu nggak jatuh ke atas? Gitu. Contohnya seperti itu. Nah, apakah kita semua harus menciptakan teori gravitasi dan yang selevel? Tidak. Kita nggak perlu yang sampai segitu. Tapi kita harus berani untuk mengeluarkan pertanyaan-pertanyaan yang kecil. Pertanyaan kecil nantinya mungkin bisa jadi dia akan mendapatkan impact yang besar. Jadi mulai dari pertanyaan-pertanyaan, kenapa banyak bayi yang diare ya? Kenapa? Habis itu dilakukan penelitian. Ternyata banyak yang karena rotavirus dan akhirnya ada vaksin rotavirus. Kenapa jalanan macet ya? Nah, jadi kita mencari data gimana caranya supaya kita saling tahu networking mana yang macet, mana yang enggak. Muncullah aplikasi navigasi. Apakah kita sekali lagi harus menciptakan teori gravitasi, vaksin rotavirus, aplikasi navigasi? Sama sekali enggak. Kita itu nggak harus memulai dari pertanyaan sampai dengan dunia berubah. Kita selalu hanya mengubah bagian kita, yaitu apa yang bisa kita rubah. Misalnya, kita bisa nggak mengubah dunia? Belum, ya udah. Kita bisa nggak bertanya? Bisa. Jadi ini yang harus kita lakukan. Kita mulai dengan bertanya. Kita bertanya, lama-lama kita akan mendapatkan jawabannya. Bertanya itu nggak harus selalu langsung mendapat jawaban. Saat itu juga kita baca, kita tanya, kita ngobrol, kita diskusi, mungkin kita akan mendapatkan jawabannya. Jawabannya bukan jawaban solusinya belum, jawaban kenapa itu terjadi. Setelah kenapa itu terjadi, baru kita akan mencari solusi. Kadang-kadang solusi yang didapatkan itu belum tentu dari kita. Bisa jadi orang lain. Itu yang terjadi di dunia. Kenapa di dunia itu semua orang bertambah pintar secara bertahap? Karena kita masing-masing mengambil bagian. Misalnya, sudah ada pertanyaan, tidak ada jawaban, kita coba carikan solusi. Atau kita nggak punya solusi, tapi kalau bertanya aja semua orang bisa. Jadi kita bertanya dan berusaha mencari jawabannya. Kemudian dari jawaban itu mungkin bersama-sama atau orang lain akan bisa menindaklanjuti dengan solusi. Lama-lama dunia akan berubah. Mungkin terlalu ekstrim ya, nggak usah sampai dunia deh. Misalnya institusi kita, rumah sakit kita berubah.
karena solusi yang didapatkan sebagai jawaban atas pertanyaan kita. Jadi nggak perlu berpikir bahwa, waduh, saya harus bisa berperan penting dalam. Nah, bertanya itu adalah peranan yang penting. Nah, jadi kita tuh mesti punya mode investigasi, macam detektif gitu, supaya apa? Supaya kita bertambah maju. Dan investigasi itu nggak usah dari hal-hal yang besar, misalnya clinician gitu ya, misalnya dokter Irfan gitu mau meneliti kenapa bayi-bayi yang tidak bertumbuh di dalam kandungan begini begitu itu kelas berat ya. Tapi banyak hal-hal receh yang bisa kita investigasi untuk kebaikan. Jadi untuk kemajuan. Contohnya apa? Kita lihat ya. Eh Sebentar, nih kayaknya saya salah ini. Kita mulai dari sini dulu aja deh. Jadi dalam dalam menemukan sesuatu, em, ntar dulu, jadi bolak-balik deh. Dalam menemukan sesuatu, ada hal-hal receh di rumah sakit yang bisa kita investigasi. Contohnya, kenapa lift yang ini selalu penuh di jam tertentu? Padahal ada lebih dari satu lift. Nah, berarti kita kumpulkan. Jadi emangnya kalau lift yang sibuk itu kapan sih sibuknya? Kemudian kalau lift yang sibuk itu kenapa? Yang sibuk lift itu, padahal yang lain sepi. Apakah lift yang lain itu tidak menyenangkan? Apakah orang nggak tahu ada lift yang lain itu? Apakah lift yang ini langsung ke tempat pelayanan, sedangkan yang satu lagi jauh? Apakah orang turunnya di pintu di dekat lift ini, bukan di dekat yang sana? Nah, jadi kita bisa lakukan mini eksperimen. Nah, kita mengalihkan sebagian ke tangga atau eskalator, misalnya kita nggak punya eskalator, ke tangga. Terus nanti ukur bedanya. Atau kita kasih tahu, misalnya di lift ini, ada lift satunya di balik sini. Jadi supaya mereka tahu bahwa ada alternatif lain. Nah, kita juga bisa tanya ke pasien, ke pegawai yang lain, kenapa sih harus naiknya yang lift ini? Lift ini nih selalu ramai banget, padahal yang di sana enak banget, nggak ada yang naik. Nah, jadi dari situ kita akan bisa tahu. Kemudian kita bisa baca, perkaya diri kita dengan melihat gimana sih manajemen penggunaan lift di gedung-gedung yang tinggi. Apalagi nanti kita akan punya gedung yang tinggi banget ya. Jadi sudah dipelajari dari sekarang. Nah, kemudian kalau kita lihat, awalnya selalu dari pengamatan. Pertanyaan tuh selalu dari pengamatan. Kenapa antrian di loket pendaftaran itu lebih panjang di hari Senin sama Rabu pagi? Kenapa? Ternyata eh, kalau kita lihat, kita catat rata-ratanya waktu tunggu di Senin sama Rabu itu memang lebih panjang daripada Kamis. Nah, lihat juga jadwal polikliniknya. Oh, ternyata polinya numpuk di hari Senin sama hari Rabu. Semua orang pada praktek di Senin dan Rabu. Nah, kemudian kita bisa mini eksperimen. Bandingkan antrian yang manual dengan yang online check-in. Gimana bedanya? Kemudian wawancara, tanya ke pasien, apa sih? Kenapa Bu datangnya Senin? Kenapa nggak Selasa Bu? Kenapa nggak Kamis? Gitu. Padahal misalnya polinya ada Senin dan Kamis, tapi dia datangnya Senin, bukan Kamis. Nah, kita baca, ternyata ada yang namanya Monday Hospital Effect. Yang seperti itu nanti kita bisa jadikan dasar untuk, ini kan kita bisa mendapat jawaban. Nah, dari jawaban kita coba susun solusi atau intervensi. Bukan tidak mungkin intervensi yang kita buat itu nantinya bisa diterapkan di rumah sakit lain menjadi suatu inovasi. Jadi orang lain belajar dari kita. Kenapa Smart sering lemot pada waktu-waktu tertentu? Nah, kemarin dokter Yvette telepon saya waktu lagi ada di poli. Beliau bilang, dok, maaf, ini Smartnya kenapa ya lambat banget gitu. Kita nggak bisa kerja, pasien-pasien nunggu. Ini pasien di depan saya, terus kita lihat-lihatan aja. Kita nggak bisa lanjut. Nah, jadi saya tanyakan kepada Ibu Panca, kepada IT, Bu, kenapa ya koneksinya ini lambat dari kemarin? Rupanya jawabannya adalah karena banyak verifikasi logbook, banyak verifikasi lain, dan download logbook. Oke, nah itu kan adalah hal-hal yang memang harus dilakukan sebenarnya. Tapi kemarin saya bilang, Bu, boleh nggak ditunda dulu sampai nanti selesai pelayanan. Nah, jadi yang kayak gini
ini kalau kita berkomunikasi, kita bisa diskusi dan lihat dan sama-sama mencari solusi bersama. Begitu. Lain lagi, kenapa sih pasien lebih suka nanya ke perawat ya? Perawatnya udah pusing, udah nimbang, udah nyatet. Kok ini pasiennya nanya melulu? Padahal udah ada leafletnya, sudah ada petunjuknya. Nah, jadi kita bisa lihat berapa sih, berapa banyak pertanyaan yang berulang-ulang meskipun udah ada leaflet, sudah ada petunjuk. Nah, mungkin ternyata kita tanya sama pasien, dia nggak ngerti. Oke, mungkin kita bisa solusinya buat leaflet dengan gambar-gambar, bisa gambar komik kalau mau atau gambar biasa, tapi yang lebih menunjukkan alur. Kemudian kita belajar bagaimana cara efektif untuk edukasi pasien dan health literacy. Ya, nah, seperti itu kita mempelajari dan akhirnya mungkin kita menemukan solusi atau jalan keluarnya. Yang lebih klinis, apakah ada korelasinya antara durasi rawat seorang anak dengan kejadian infeksi nosokomial? Kan pasien kita banyak yang harus dirawat panjang-panjang ya, misalnya 20 hari, 22 hari, 17 hari, ada yang mungkin lebih dari sebulan ya. Nah, kita lihat dari PPI misalnya, mau analisis kohort pasien yang lebih dari 7 hari, ini rawat inap PPI ya, antara pasien yang dirawat lebih dari 7 hari dan kurang dari 7 hari, itu beda nggak tingkat kejadian infeksi nosokomialnya. Terus kita bisa lihat audit, disilang datanya sama audit hand hygiene dan patient cohorting. Baca bagaimana kebijakan nasionalnya, bagaimana referensi di negara lain. Nah, jadi kembali lagi ke sini. Ada orang-orang yang beruntung. Misalnya, ada kisah Alexander Fleming. Alexander Fleming itu penemu penisilin, teman-teman. Penemu antibiotik pertama. Beliau ini yang sangat berjasa, terutama untuk pasien-pasien kita sekarang yang di ICU, yang di ruangan yang mengalami infeksi berat. Alexander Fleming ini hoki banget, beruntung. Kenapa? Karena ceritanya gini, dia lagi menumbuhkan bakteri-bakteri ya di cawan Petri ini, cawan Petri yang bulat-bulat menumbuhkan kuman. Terus dia pergi liburan. Waktu dia pulang liburan, bakterinya ini terkontaminasi, rusak. Jadi ya harusnya sih dia kesel ya, rusak. Aduh gitu, udah ditinggalin baik-baik, diharapkan habis itu udah selesai berhasil waktu saya pulang. Ternyata waktu saya pulang rusak. Tapi dia memperhatikan sesuatu di situ. Ternyata di tempat yang namanya rusak tuh tumbuh jamur, jadi terkontaminasi oleh jamur. Waktu dia lihat, loh, ternyata di sekitar jamur yang tumbuh, bakterinya nggak tumbuh. Oh, dia bilang, apakah ada efeknya ya? Baru dia berpikir, jangan-jangan si jamur ini ada efeknya terhadap bakteri. Ternyata dengan adanya jamur ini, bakterinya nggak jadi tumbuh. Lalu dia teliti lagi dan akhirnya dia menemukan bahwa penisilin adalah suatu antibiotik yang ampuh. Sehingga memulai era antibiotik. Begitu. Jadi eh, Alexander Fleming ini menuliskan, nih dia tulis surat ke temennya, a lucky charm, ya. Jadi dia ada jamur yang ternyata menyebabkan bakteri tidak tumbuh di area situ. Dia menyebutnya luck, luck. Tapi apakah itu sebetulnya luck? Coba kita lihat. Cerita lain adalah si Percy Spencer. Percy Spencer ini dia punya coklat di kantongnya. Coklat yang meleleh. Bikin celananya jadi kotor. Karena dia ngantongin coklat, coklatnya meleleh. Terus jadinya ya rusaklah si celana itu. Ya, ya. Dia lagi kerja, dia kerja di perusahaan radar. Perusahaan radar itu punya gelombang, gelombang radar, dan dia bekerja di situ. Tapi dengan rusaknya si coklat dalam celana itu, dia ngomel pasti, tapi dia kemudian melanjutkan dengan pemikiran. Kenapa ya? Padahal coklat saya baik-baik tadinya. Kenapa saya berdiri di sini sebentar terus dia meleleh? Dia coba lagi. Dia coba lagi dengan coklat lain dan meleleh juga.
Kemudian Percy Spencer menemukan yang disebut dengan microwave. Microwave, gelombang mikro yang keluar dari radar itu dan segera dia buat suatu alat yang kita kenal sekarang, si microwave, pemanas dan penghangat makanan. Berikutnya lagi, ada George O'Malley, dia lagi jalan-jalan. Lagi jalan-jalan aja di gunung, dia senang hiking. Dia jalan-jalan di gunung, kemudian celananya nyangkut-nyangkut di tanaman ini, tanaman burdock burr. Nah, tanaman ini kan kita lihat ya, dia tuh tajam-tajam. Jadi nyangkut-nyangkut di celana dia, terus dilepasinnya susah banget. Dia, dia tarik-tarik-tarik, celananya penuh bulat-bulat. Nah, kemudian dia kok tertarik. Kok lucu ya, dia tuh nempelnya kuat banget, sampai nariknya aja ribet. Lepasin dari celana. Nggak bisa ditepuk-tepuk biasa. Disentil pun nggak bisa, harus ditarik. Kemudian dia coba melihat kenapa bisa begitu. Ternyata si tanaman burdock burr ini membuat suatu kait dengan kain celananya dia. Jadi kait begitu, makanya nggak bisa gampang dilepas karena bentuknya adalah kait bukan nempel. Nah, dia menjadi punya ide dan dia menemukan Velcro yang kita banyak pakai sekarang. Nah, kalau kita lihat tiga orang ini, mereka tuh hoki ya kayaknya ya. Kok kebetulan banget ya bisa begitu, pas banget. Waktu pergi traveling, terus pulangnya ada jamur, jadi kamu jadi menemukan antibiotik gitu. Atau Percy Spencer hoki banget pas ngantongin coklat, terus jadi Percy Spencer bisa menemukan microwave. Hoki banget si George bisa pas ketemu tanaman itu, kemudian nempel-nempel di celana, kan kamu jadi tahu bahwa itu ada benda yang bisa jadi velcro. Pertanyaannya, kalau kita ada dalam posisi mereka, apakah itu akan terjadi? Kalau kita jadi eh, Alexander Fleming, datanglah dengan bakteri hasil karya dia, kulturnya dia yang rusak. Apakah kita akan langsung buang, ngoceh-ngoceh, dan merasa hidup kita hari itu tidak beruntung? Kalau kita punya coklat, terus celana kita jadi kotor gara-gara si coklat lumer di kantong celana, apakah kita cuma akan ngoceh aja? Atau kita mulai berpikir dan kemudian menemukan microwave seperti dia? Kalau kita lagi hiking, celana nempel-nempel tanaman, apakah kita akan ngomel-ngomel dan kemudian udah melupakan hal itu? Atau kita menindaklanjuti pemikiran kita itu untuk sesuatu yang lain? Nah, jadi ada bedanya antara orang-orang yang lucky, yang hoki, dengan yang not very lucky. Nah, kita tuh pasti tahu ya di antara kita siapa yang suka menang door prize, siapa yang suka dapat keberuntungan, suka dapat hadiah, suka dapat penghargaan. Nah, jadi orang-orang yang hoki itu biasanya orang yang santai, gembira, gembira, ya kayak gembira, si gembira di lantai 4 Amarilis ya, gembira ya, dan positif. Orang-orang yang hoki itu orang yang santai, gembira, dan positif. Nah, mereka itu biasanya bisa menumbuhkan rasa bahagia dari diri sendiri. Jadi, kalau kita happy, biasanya dunia tampak berbeda. Begitu ada kesempatan datang, kita kayak, oh, gini aja, gitu aja. Nah, dan orang-orang ini biasanya orang yang selalu menangkap kesempatan. Mau dibilang ambitious, sebenarnya bukan ambitious. Mereka excited begitu melihat sesuatu kesempatan datang. Ada lomba, oke kita ikut. Ada tawaran grant, oke kita ikut. Gitu. Ada momen, oh ya, gitu. Boleh, boleh. Gitu, ada tawaran, hayu, gitu. Jadi, biasanya orang-orang itu adalah orang yang selalu berusaha menangkap kesempatan dan meraih momen. Dan mereka merasa selalu beruntung. Semua yang terjadi, baik atau buruk, dianggapnya positif. Jarang mereka tuh merasa sial. Orangnya pede, santai, gembira, positif, pede. Kalau ada hal buruk terjadi, ini kayak orang Jawa ya. Sakit, untunglah sakitnya nggak berat. Sakitnya berat, untunglah masih ada yang jagain. Sakitnya udah berat sekali, untunglah belum meninggal. Udah meninggal, aduh, untunglah masih di tanah air meninggal.
udah meninggalnya di luar tanah air, untunglah masih ada yang nemenin orang Indonesia lain. Untunglah masih bisa dikirim ke sini. Pokoknya untung terus. Ya, biasanya orang Jawa tuh kayaknya sering begitu tuh. Untung ini, untung itu. Pokoknya untung melulu. Nah, nggak pernah rugi. Nah, jadi kalau orang-orang yang merasa beruntung terus, itu dia biasanya beneran beruntung. Dan mereka itu punya banyak teman. Dia rajin menjalin network karena dia selalu eh, bersikap positif. Dan biasanya networking antara orang-orang yang bersikap positif, orang-orang yang santai, gembira, dan merasa selalu beruntung ini, ada yang namanya a network of luck. Jadi si tim ini mereka saling menguatkan dan mereka semua itu beruntung terus dan saling mendukung. Ini ada teorinya si Richard Wiseman yang punya buku namanya The Luck Factor. Kalau pengen beruntung coba baca. Tapi intinya kira-kira ini. Dia kalau kita merasa beruntung, kita beruntung. Dan hoki atau keberuntungan itu bisa dibuat. Caranya gimana? Tadi dia adalah hasil dari ribuan tindakan mikro yang kita lakukan. Micro acts. Kita setiap hari kita bersikap positif, merasa ceria, merasa beruntung, kemudian kita ada kesempatan kita bilang oke gitu. Guys, ada lomba ini, oke, kita coba ikut gitu. Jadi kita harus selalu berusaha dari hal-hal kecil itu dan kemudian nanti akan ada hasilnya. Misalnya apa? Menang lomba inovasi. Itu adalah hasil makro dari orang itu. Nggak mungkin orang yang ngoceh-ngoceh, ngomel, nggak mau begini, ogah, begitu ogah, terpaksa, tiba-tiba dapat keberuntungan atau dapat prestasi yang besar. Bukan nggak mungkin sih, mungkin. Tapi itu emang hoki beneran. Kalau ini hoki yang memang kita susun dari kumpulan tindakan-tindakan dan hal-hal positif yang kita lakukan setiap hari. Kebiasaan kita sehari-hari bisa menempatkan kita di grup itu. Orang-orang yang selalu beruntung. Kita membuat diri kita makin sering menemukan kebetulan yang menyenangkan, serendipity, dan merancang keberuntungan kita. Nah, kembali lagi tadi hal receh kita udah bahas. Nah, jadi ada contoh inovasi-inovasi receh yang jadi besar. Sebentar. Inovasi receh yang jadi besar itu contohnya apa? Satu, sticky notes. Jadi sticky notes itu ceritanya gini. Si orang penemu sticky notes post-it ya, yang pertama tuh post-it. Dia itu diminta bikin lem. Lem kuat, lem strong. Dia dibayar suruh bikin lem. Terus gagal. Nggak berhasil dia bikin lem. Lemnya payah banget. Payah banget, bukan cuma lem yang lumayan, tapi lemnya payah. Nah, si lem payah itu kemudian dia jadi kepikiran. Ini tapi lucu juga ya. Jadi kalau jadi lem di kertas, dia bisa dilepas, dipasang, dipindah. Jadi muncullah post-it notes yang akibat dari kegagalan. Ingat, dia nggak nangis. Dia tidak kemudian bilang bahwa, aduh, saya nih orangnya gagal banget disuruh bikin lem kuat. Malah bukannya lem biasa yang jadi, malah sebaliknya lem payah banget. Nah, itu dia. Jadilah sticky notes yang kemudian jadi besar mendunia. Kemudian, ojek online. Ojek online juga itu kan sebetulnya suatu inovasi ya. Bukan cuma di Indonesia, tapi di luar juga. Orang kok kepikiran ya dari eh, tadinya antar barang sendiri, kemudian ya udah suruh ojek. Tapi itu dikoordinasi dan dibuatkan aplikasi menjadi suatu inovasi yang kemudian menjadi besar. Air mineral dalam botol. Dulu mana ada air mineral dalam botol. Tapi kemudian jadi ada pemikiran untuk membotolkan air minum biasa. Kalau zaman dulu kan kita didihin ya, masukkan ke dalam botol plastik. Kemudian bisa dijual, bisa dibawa gitu. Kemudian saya nggak tahu teman-teman nih pada pakai nggak ya yang kiri bawah nih. Ini saya pakai nih enak. Jadi ini adalah gantungan tas. Kalau kita pergi, terutama cewek-cewek ya, tapi cowok zaman sekarang juga bawa tas kok. Nah, jadi kita pakai gantungan tas ini untuk menaruh tas kita secara tidak mengganggu. Kalau kita duduk misalnya di restoran atau di ruang pertemuan, kan
Tasnya mau ditaruh di bawah juga takut keinjek, mau taruh di bangku lain tapi penuh dan nggak enak ngambil tempat orang lain. Mau taruh di belakang punggung, di pantat kok duduknya nggak enak. Nah, ini gantungan tas yang biasa kita pakai untuk menggantung kalau ada occasion-occasion seperti itu. Ini simple banget, tapi sangat bermanfaat. Nah, kemudian ini juga nih, kalau kita ngecas HP biasanya taruh di mana? Di lantai kan, kalau nggak ada meja, pakai sedih gitu kan, taruh di lantai, takut keinjek pula, takut ketendang, takut ganggu orang juga yang lagi jalan. Nah, kadang-kadang ada tempat-tempat di mana ada seperti ini. Malah saya pernah pakai yang lebih enak lagi, nggak pakai ditempel. Dia bentuknya, teman-teman tahu nggak ya, bulat, kemudian dia bentuk kayak huruf L. Jadi di bagian bulatnya itu colokannya di situ, kemudian huruf L-nya itu menggantung, taruh HP kita di situ. Jadi lebih portable daripada ini. Itu pemikiran yang sebenarnya bisa dipikirkan oleh siapa aja. Tapi ada orang yang menjadikan ide itu menjadi sesuatu. Ya, ingat, ide itu adalah yang muncul dari pertanyaan. Tapi kalau sudah kita bertanya, sudah dapat jawaban, dikerjakan menjadi suatu solusi dan jadi inovasi. Nah, kita bisa mulai dari mana aja? Tipsnya apa supaya bisa jadi penanya yang baik? Pertama, lihat sekeliling kita, observasi dan berpikir kritis. Boleh saling silang antar unit, karena kalau di unit sendiri, itu kadang-kadang sesuatu yang kita lihat itu udah biasa. Makanya kita kalau ada surveyor suka kaget-kaget. Surveyor bilang, kok gini ya? Kita kayak, oh iya ya, kok kita nggak lihat ya? Karena setiap hari kita sudah melihat. Jadi kita tidak merasa itu sesuatu yang aneh. Tapi orang luar, orang yang tidak biasa di tempat kita, mungkin bisa memberikan suatu pandangan yang lebih kritis. Kemudian tulis pertanyaan yang muncul di dalam pikiran kita. Nggak usah terbatas di unit masing-masing, boleh antar unit yang lain, silahkan. Boleh bertukar ide juga boleh. Kalau saya lihat di tempat kamu gitu. Nah, contoh, saya kadang-kadang suka WA Bu Galuh ya, Bu Galuh kayak beberapa hari yang lalu, saya bilang, Bu Galuh, ini ada ide nih, plating buat pasien-pasien VIP, cakep nih. Saya ada posting dari Instagram. Nah, Bu Galuh bilang, oh ya makasih dok, tapi kita udah kerjakan. Nah, ternyata mereka sudah membuat plating-plating yang cakep seperti itu. Nah, mungkin yang saya kirim ada 10 macam plating, kalau misalnya sekarang yang dilakukan sudah 3 atau 4, bisa juga diintegrasikan yang lain. Tapi hal-hal seperti itu yang semoga kita itu bisa membuat suatu network of luck. Jadi kalau ada orang yang ngomong tentang unit kita, jangan sensi. Jangan kita bilang kayak, idih lu ikut-ikutan aja, pikirin aja unit lu sendiri. Jangan ngurusin orang lain, jangan gitu. Kita harus berpikir positif bahwa ada loh orang yang care sama kita. Gitu. Terus coba tulis pertanyaannya, coba pikirin jawabannya, diskusi sama orang lain, coba tes-tes kecil dan share hasilnya. Pertanyaan yang sederhana itu bisa jadi awal untuk riset kelas dunia. Dan rasa penasaran yang kita gali itu bisa jadi mengubah guideline dan menyelamatkan ribuan nyawa selanjutnya apabila itu diaplikasikan nasional atau internasional. Nggak boleh berpikir bahwa siapalah saya juga non medis kok, kayaknya nggak ngaruh deh. Jangan salah. Banyak sekali inovasi-inovasi terutama dari elektromedis, dari bidang administratif yang kemudian akan bisa berpengaruh terhadap hal-hal yang menyangkut banyak orang. Jadi jangan lupa penasaranmu hari ini bisa jadi penemuan besok. Jadi kalau kamu tim pengen tahu aja, kamu tim pengen tahu aja atau tim pengen tahu banget. Saya harap semua itu nanti harus jadi tim pengen tahu banget dan kita ajukan pertanyaan-pertanyaan kritis demi kemajuan kita bersama. Wajib ikut lomba penelitian, lomba inovasi, lomba poster, supaya teman-teman sekalian bisa semakin maju. Sekian, terima kasih Dokter Ani. Saya kembalikan kepada moderator. Oke, terima kasih banyak Dokter Andriani yang sangat menginspirasi ya, sangat bisa mengencourage kita semua bahwa kita semua itu dari level manapun kita tetap bisa melakukan penelitian sampai mungkin inovasi. Jadi mungkin sebelum kita pertanyaan, kita sambil tunggu pertanyaan dari teman-teman semua. Mungkin ada yang mungkin langsung mau bertanya. Saya mau share sedikit tentang acara penelitian yang kita sebenarnya ini sudah kita share ya beberapa kali ya. Tapi mungkin ini bisa teman-teman jadi dari
dari tokoh inspirasi kita, Dr. Aryani, bisa mengencourage teman-teman untuk kita tetap ada lomba penelitian meskipun waktunya sudah mepet, tanggal 3 sebetulnya, tapi kita mau memperpanjang sampai minggu depan ya. Mungkin sampai hari Kamis juga minggu depan. Jadi penelitian ini bukan hanya penelitian saja, tapi bisa inovasi, tapi penelitian atau inovasi ini yang akan berjalan. Jadi sudah sangat ready ya. Jadi terus belum pernah dilombakan dan poster dibuat dalam format seperti standar ya A1. Jadi temanya mungkin kalau sejawat bisa temanya merupakan uji klinis sih pasti lebih lebih menarik ya dan lebih ada poin tambahan gitu kalau misalnya karena memang target dari RSV dari kementerian terutama sih tentang uji klinis tapi tidak menutup kemungkinan apabila sejawat semua punya ide-ide yang bisa kita transformasikan nanti menjadi uji klinik. Jadi idenya dulu boleh di-share atau boleh diikutkan lomba nanti untuk supaya lebih komprehensif lagi nanti kita bisa kasih masukan-masukan. Tapi ide apapun kita sangat hargai ya. Nanti kita akan ada presentasinya, mungkin nanti kita akan ada informasi lebih lanjut, tapi tolong teman-teman bisa apapun idenya berupa penelitian maupun inovasi bisa ikut serta dalam lomba ini. Gitu ya. Mungkin dari saya itu Dr. Aryani, mungkin kita langsung ke pertanyaan ya mungkin. Boleh, boleh. Oke, ada teman-teman mungkin yang mau langsung bertanya atau bisa tulis di chat atau mungkin dari sejawat ada yang mau ingin ditanyakan. Oke, ini ada satu pertanyaan, Dokter Aryani mungkin ada di chat. Bagaimana caranya dok agar kita sebagai pegawai tetap menjaga semangat ingin tahu meski rutinitas pekerjaan sering menyita waktu? Ini pertanyaan kita semua mungkin Dokter Aryani. Silakan dok. Iya, makasih banyak Pak Denny sudah mewakili banyak teman-teman di sini ya. Pasti semuanya sibuk ya, udah jelas, itu udah pasti. Jadi eh, kalau semua sibuk, caranya adalah meluangkan waktu Pak. Jadi kalau untuk pertanyaan, pertanyaan itu kapan aja bisa. Tapi pada saat kita punya pertanyaan itu, belum tentu kita lagi ada waktu. Jadi kalau saya itu notes saya itu penuh. Saya punya buku kecil dulu, tapi karena buku kecilnya sering hilang, jadi sekarang pakai HP. Di notes itu saya tulis apa aja. Jadi misalnya di notes ini saya buka ide gitu, misalnya ide. Terus nanti saya tulis apa aja yang kepikiran sama saya. Jadi nanti pada saat saya punya waktu, saya bisa mikir gitu. Eh, kalau pertanyaan saya ini, oh iya ya, yang ini saya belum nanya nih. Misalnya Misalnya, contoh smart, contohnya ya, saya lagi pengen tahu kenapa sih smart itu ada waktu-waktu tertentunya, lemotnya. Kalau waktu lain enggak, waktu tertentu iya. Nah, baru saya ingat pas saya lagi duduk, mau tanya sama Bu Panca gitu, tanya, Bu, saya mau tanya deh gitu, kenapa ya gini? Terus nanti Bu Panca jelasin, oh gitu ya Bu ya, oh oke oke oke. Terus mungkin nanti kapan-kapan kita diskusi ya Bu. Pasti teman-teman di sini sering deh saya bilangin gitu. Nanti kita diskusi ya nanti. Tapi jangan salah, nanti yang saya bilang itu saya catat. Jadi PR untuk nanti diskusi. Contoh, saya punya rencana mau diskusi sama Bunia, sama TU. Bunia, nanti kita diskusi ya Bu soal format surat gitu. Terus Bunia bilang, oke, ya udah. Jadi itu saya udah agendakan. Agendanya kapan? Belum ada waktunya. Karena saya belum tahu agendanya, tapi saya udah tulis. Jadi nanti suatu kali punya waktu, saya akan tanya Bunia, Bunia, kira-kira kalau besok ada waktu nggak? Kita lanjutin yang waktu itu. Nah, Bunia bilang, oh saya besok bisa jam 10. Oke, yuk kita ketemu jam 10. Tapi saya nggak lupa, karena saya tulis. Apa yang saya pikir, apa ya ide-ide itu saya tulis. Jadi pertama ada satu blok di notes itu ide, ada satu blok di notes to do, ada band notes saya banyak banget sih. Tab notes-nya tuh banyak banget. Jadi itu ya bisa pakai buku, bisa pakai HP. Saya tahu kalau Bu Nola tuh banyak nulis di buku. Bu Nola selalu tulis di buku. Saya juga punya buku tapi nggak bisa saya bawa kemana-mana karena dia besar. Nah gitu Pak Denny. Good question banget. Jadi satu itu baru step one tuh. Caranya supaya bisa. Step two, em, kalau dalam satu minggu, itu kan jam kerja kita 37,5 jam. Pasti sibuk terus. Tapi ingat, kalau kita tidak alokasikan waktu, kita nggak bisa. Jadi kita harus blok waktunya.
Sama kayak misalnya contoh Rapim Cup gitu ya, atau WeGrow. WeGrow itu jam 7.30 sampai jam 8.15 atau jam 8.30. Itu udah kita blok. Pokoknya apapun yang terjadi ada di situ. Di agenda saya blok. Jadi kalau misalnya ada yang bilang, dok bisa nggak pembukaan jam 8? Nggak bisa. Saya bilang, ada WeGrow. Nanti saya baru bisa 8.15 kalau mau pembukaannya, atau 8.30. Kalau sebelum itu saya nggak bisa. Nah, jadi Pak Denny bisa gitu. Misalnya setiap hari apa yang kelihatannya luang, misalnya setelah Jumatan, Jumat siang. Oke, jadi Jumat siang itu dipakai untuk mikirin hal-hal yang kayak gini. Saya bisa ngapain ya untuk hasil karya. Ingat teman-teman itu hidup cuma sekali. Make it count. Kalau misalnya kita kerja secara rutin nih, terus kerja begitu aja mengerjakan rutinitas kita melihat diri kita 10 tahun ke belakang, ya gitu aja, nggak ada yang bermakna. Dengan kita berinovasi, bikin penelitian, nyangkutin nama kita lah di internet, apa kek, tapi untuk hal yang positif ya, jangan karena ditangkap polisi. Jadi misalnya nyangkut ada Denny Taha, pemenang juara ketiga lomba inovasi apa gitu. Ya udah. Jadi ya paling nggak pernah lah ada yang bermakna kita harus bikin. Nah, nanti kalau udah satu kali dapat, dua kali dapat itu nagih. Pasti kita akan terus-terusan eh, mencoba gitu ke arah sana. Gitu ya Pak Denny. Jadi time block dan sebisa mungkin tidak diganggu. Tentu akan ada kegiatan-kegiatan yang mengganggu. Misalnya ditugasin apa ya? Misalnya harus pergi workshop di hari Jumat itu. Hilang deh Jumat saya. Jangan hilang. Geser. Jadi itu utang. Misalnya Bapak hari Jumat harus pergi workshop, dikirim ke Hotel Manhattan gitu. Oke, pergi. Jadi hari Jumat nggak jadi, tapi saya geser ke hari Selasa pagi. Gitu misalnya. Selasa pagi tiba-tiba dipanggil rapat jajaran, saya geser ke Selasa siang. Pokoknya itu utang. Jadi dia nggak hilang. Jadi ada waktu untuk itu Selasa siang dan Jumat siang di minggu itu. Gitu. Contoh. Ya, begitu tipsnya. Kalau ada Baik, pertanyaannya baik. bagus banget. Makasih, Pak. Terima kasih banyak Dokter Aryani. Mudah-mudahan bisa dipahami ya Pak Denny ya. Pertanyaan yang berikutnya ini dari Bu Eka. Selamat pagi Dokter Aryani. Izin bertanya bagaimana cara menghadapi kegagalan tentang apa yang sudah kita usahakan dalam berinovasi. Silakan. Eh, kalau saya tuh termasuk yang ini, kalau nggak berhasil, em, gemes. Gemes. Gemes tuh maksudnya gini loh. Jangan menyerah, tapi gemes kayak, oh, nggak bisa, nggak bisa. Saya tuh mesti bisa eh, ini. Jadi kalau gagal itu masalahnya mindset kita. Jadi kita harus mengubah mindset kita. Jangan kayak, ah tuh kan, tuh ini pasti pilih kasih nih jurinya nih. Nggak bisa nih, pasti pasti yang dimenangin paling juga cuma yang mereka-mereka doang, kita enggak. Nah, jangan gitu. Itu mindset orang yang tidak hoki. Kalau mindset orang yang lucky, yang hoki itu adalah mindset positif. Oh, gitu ya. Kemarin kita ada yang kita ikut lomba inovasi yang nggak menang dari Diklat. Boleh ya, Bu Radia saya share. Bu Radia bilang kita belum dapat nih, dok, kita belum menang. Saya bilang, oke, no problem. Saya bilang gitu kan, kita bayar uang registrasi dan sebagainya. No problem, saya bilang. PR, tolong lihat yang menang itu apa. Dan kira-kira kenapa dia menang. Ya, itu yang harus kita tetapkan tuh itu. Jadi, nggak masalah. Gagal tuh no problem sama sekali. Udah pernah baca ini belum? Colonel Sanders, KFC. Nah, nanti baca deh cerita kegagalan KFC. Colonel Sanders sampai dia diterima dan berhasil, si fried chickennya itu berapa ribu kali dia ditolak dan gagal. Bayangin, nggak tahu berapa ribu apa berapa puluh ribu ya, saya lupa. Jadi sangat banyak kali dia gagal. Saya rasa kita tuh kadang-kadang gagal dua kali, tiga kali aja udah ya udahlah emang bukan bidang saya gitu. Dia tetap loh, tetap bikin dan mengajukan resep-resep fried chickennya ke mana-mana sampai akhirnya berhasil. Pokoknya ribu-ribu lah itunya satuannya, bukan ratus kali, bukan ribu. Nah, jadi dengan begitu kita jadi tahu bahwa ya mungkin
my next step itu. Tapi jangan lupa nggak boleh ngeyel. Maksudnya mungkin kalau udah ditolak terus kita mesti mikir, kenapa ya ditolak terus ya? Mungkin kita harus modifikasi sedikit gitu. Nah, yang lucu tuh ini Hello Kitty, Hello Kitty. Teman-teman tahu Hello Kitty kan? Hello Kitty itu adalah hasil gambar seorang Jepang, Naoko atau siapa namanya. Jadi dia gambar Hello Kitty itu coret-coret lagi jam makan siang. Jadi kita makan siang gitu ya di kantor. Terus dia nyoret-nyoret, dia senang aja scribbling gitu. Dapatlah gambar si kucing Hello Kitty. Terus eh, kalau kita mah gambar-gambar mah udah ya sobek buang. Kalau dia enggak, dia gambar Hello Kitty, habis itu dia coba ajuin untuk jadi tokoh kartun. Ditolak lah. Hasil gambaran coret-coret lunchtime gitu menurut kalian sebagus apa gitu kan. Jadi ditolak. Tapi terus dia ngajuin lagi, dan akhirnya berhasil menjadi suatu tokoh yang mendunia, si Hello Kitty. Jadi ingat, jangan menyerah. Mungkin banget hasil dari scribbling kalian, hasil dari hal-hal kalian yang nggak penting itu bisa menjadi sesuatu. Tapi harus ditindaklanjutin. Ya kalau habis itu diremas, dibuang ya udah bye gitu. Gitu ya Dokter Ani. Gitu ya Mbak Eka. Iya, Makasih. terima kasih Dokter Aryani ya. Ini ada pertanyaan lagi dok dari Bu Aini, mungkin menyambung dengan Bu Indri ya, hampir sama ya. Dengan sebagai pegawai baru, saya sering merasa ingin tahu banget tentang banyak hal, tapi banyak takutnya. Apa saran dari dokter tentang cara terbaik bagi newbie untuk mengubah rasa penasaran menjadi skill atau kontribusi nyata yang bermanfaat bagi tim kerja? Jadi kita tahu Hmm. batasan mana yang harus dijaga, proaktif atau banyak interupsi dalam pekerjaan sehari-hari. Oke. Silakan. Iya, bagus banget nih pertanyaan dari Bu Indri dan Mbak Aini ya. Jadi ingat, sebagai anak baru tuh kalian punya kelebihan. Baru itu selalu punya kelebihan. Termasuk kalau kita misalnya baru pindah jabatan, baru pindah unit, itu kalian punya kelebihan yang tidak dimiliki oleh orang lama. Tentu orang lama punya banyak kelebihan. Pengalaman, kemudian cara kerja, kita banyak belajar dari yang sudah lama di situ. Tapi kalau yang masih baru, itu kelebihannya beda. Kalian itu pertama lebih semangat. Saya harap ya, jangan pindah lebih nggak semangat. Kemudian yang kedua, kalian itu juga lebih fresh matanya. Sehingga lebih bisa menemukan hal-hal baru dari yang traditionally sudah dilakukan. Boleh tanya dengan cara yang baik-baik. Jadi jangan yang kayak, oh kalian kerjanya gini sih, lama amat. Kalau menurut saya sih harusnya gini. Jangan gitu, pasti dipitas lah langsung. Ya, tetap saling respect ya. Dan kita kan nanti mau banyak belajar juga dari beliau-beliau. Jadi eh, mungkin boleh sifatnya suatu inovasi. Jadi misalnya gini, ini kenapa ya? Kok lama gini ya? Aturannya kenapa begini ya? Kenapa ya aturannya begitu? Nah, jadi kita bisa eh, melihat dan berpikir, kenapa sih ini nggak boleh langsung aja? Kenapa dia harus lewat A, B, dan C? Gitu. Oh nggak bisa, karena emang dia harus disetujui oleh dan ditandatangan oleh pejabat A, pejabat B, dan pejabat C. Oh gitu. Tapi kan proses perputarannya lama ya. Misalnya, tarif, contohnya gitu ya. Saya kasih contoh. Semoga teman-teman tuh nggak ada yang merasa gimana gitu ya. Kalau kesebut, karena emang saya ngambil contoh tuh apa aja dari yang kita sehari-hari, nggak bermaksud gimana. Nah, kemarin tuh ada pembicaraan nih di tarif. Karena CS suka bingung karena tarifnya yang ada di mereka itu suka beda sama tarif yang ada di tata rekening, suka beda sama yang ada di tim tarif. Sebenarnya tarifnya bukan beda, tapi ada di situ semua. Jadi kadang-kadang ngambilnya beda-beda. Kalau pasien nanya mau tindakan ini, oh si CS bilang yang ini. Yang si tata rekening pas nagih yang ini gitu ya. Jadi beda-beda. Padahal nomenklaturnya sama. Di tim tarif juga yang ngatur mereka yang tahu mana yang lama, mana yang baru. Nah, kalau berkoordinasi gitu kan susah. Kemarin saya bilang gimana kalau kita bikin WA group aja. Jadi di dalam WA group itu mungkin bisa saling berdiskusi langsung gitu kan ya, kayak, Hai guys, ini ada yang mau nanya mau operasi appendicitis. Eh, dia pakai yang mana ya? Yang simplex apa yang kompleks gitu. Dan nanti kan bisa langsung dijawab sama-sama gitu. Nah, hal-hal yang kayak gitu itu kan bukan hal yang berbayar, bukan hal yang sulit dilakukan, dan boleh diidekan. Maksudnya jangan takut untuk mengidekan dengan cara yang baik.
Itu ya. Oke, terima kasih Dokter Aryani. Mungkin supaya cepat ya, pertanyaannya masih ada soalnya. Mungkin ini dari pertanyaannya Bu Rita sampai Bu Sintia ya, terutama bagaimana tentang pembimbing penelitian kalau di rumah sakit. Kemudian yang kedua tentang bagaimana kita tidak berani mengajukan judul karena takut data sulit didapat, mencari data aktual untuk landasan penelitian dan tidak yakin apakah cukup bisa menjadi hal yang cukup berharga di institusi. Kalau mungkin data nanti bisa sebenarnya kalau mau sebenarnya izin dokter. Jadi kalau mungkin mau memulai penelitian, takut datanya mungkin ada atau enggak, kita bisa submit ada di tim penelitian Ini kami itu tentang harus ingin tahu jumlah datanya dulu gitu. ya, ini Jadi kayaknya nanti mesti dari situ dijawab bisa sama kita tim dapat. penelitian. Ya, silakan Dokter Andi. Enggak, cuman menambahkan aja dokter. Jadi kalau misalnya sejauh sekali ada ide, tapi mau lihat kira-kira jumlah subjeknya berapa berdasarkan inklusi eksklusi, bisa nanti ke tim penelitian kami ya. Mungkin ini saya share sedikit. Jadi kita ada nomor telepon dokter untuk teman-teman ya bisa untuk jadi di sini ada, jadi submit proposal itu, nanti yang pertama ini submit proposalnya. Terus ini ada nomor kontak yang bisa dihubungi. Jadi untuk menanyakan pertama, kira-kira subjek saya cukup apa enggak sih? Nanti dari kontak person ini akan meminta mungkin 1 lembar saja ya tentang penelitiannya, kira-kira tujuannya apa, terus research questionnya apa, kemudian kira-kira inklusi eksklusinya apa. Nanti kita kasih tahu, oh kalau di rumah sakit kita jumlah subjeknya sekian kira-kira. Nanti jadi kira-kira bisa menjadi bahan untuk teman-teman. Mungkin itu kalau pembimbing saya serahkan Dokter Aryani. Silakan Dok. Terima kasih. Iya, oke. Nah, pembimbing. Pembimbing itu, sebentar. Nah, kalau untuk soal pembimbing sih, sebetulnya mana yang kita bisa bisa cocok aja, nggak apa-apa. Dan orang itu pertama keahlian pasti. Yang kedua, orang yang suportif. Itu kalau mau cari pembimbing. Nah, kalau untuk tidak yakin apakah penelitian kita cukup berharga, kita bisa research. Dan teman-teman, sebenarnya paling gampang tuh cari pain points. Kita tuh harus selalu gini, terutama kalau clinician ya, kita suka berusaha ngarang sesuatu yang absurd gitu. Terus terang ya, saya juga suka gitu. Maksudnya gini, kita merasa, oh kita mau meneliti ini nih, hubungan antara ini terhadap ini gitu. Ya kalau manfaat sih bisa aja dicari-cari. Tapi pertanyaannya, apakah itu manfaat yang dicari oleh orang? Gitu kan? Misalnya nih, kita harus bisa mencari pain points yang masalah yang mau diselesaikan. Gitu. Makanya mulainya harus dari masalah dulu. Nggak bisa dari, oh saya pengen teliti ini, hubungan antara nyebrang jalan sama pakai baju garis-garis. Ya, maksudnya gini, mungkin nggak terlalu ngaruh sih nanti efek dari penelitiannya gitu. Bisa aja kita teliti, mungkin ternyata ada hubungannya. Tapi terus kita kalau tiap hari ke kantor harus pakai baju garis-garis gitu tiap hari kan nggak mungkin gitu ya. Jadi berarti kita harus mencari dulu apa masalahnya gitu. Jadi misalnya masalahnya adalah kenapa saya kalau eh, ngitung ini manual banget, lama. Ini pekerjaan A, ini selalu saya kerjain lama. Contoh teman-teman SDM, eh, harus download-download. Terus saya bilang sama Mas Widi, oh Mas Widi ini ngerjainnya berapa lama? Lama dok, karena kita download satu-satu. Dan itu nggak bisa di jam kerja. Biasanya harus di luar jam kerja, karena bikin lambat kalau di jam kerja. Oh gitu, jadi berapa lama waktu yang dibutuhkan? Satu orang misalnya 15 menit. Hah, berapa orang yang harus kamu download? Gitu, banyak banget gitu. Nah, jadi itu mulai dari masalah dulu. Dari masalah apa yang eh, bisa kita lakukan untuk mengatasi masalah itu. Baru nanti apa yang kita kerjakan itu akan bermanfaat. Karena kalau kita ngarang-ngarang sendiri apa yang kita pengen riset, itu percuma. Kita nggak akan menyelesaikan masalah yang down to earth gitu. Semoga menjawab ya, Dokter Ani. Oke, terima kasih Dokter Aryani. Ini mungkin pertanyaan yang terakhir ya, karena mungkin kita semua mau pelayanan. Selamat pagi dok, Juru Wikro kali ini tentang pertanyaan saya mungkin agak meloncat. Jadi RSABHK sebagai pusat kesehatan ibu dan anak tentunya banyak penelitian dilakukan. Apakah hasil dari penelitian tersebut dibuat dalam bentuk buku oleh RSAB? Apakah hasil penelitian tersebut ada yang didaftarkan juga sebagai HKI sebagai bentuk pelindungan hak kekayaan intelektual? Silakan Dokter Aryani. Nah, makasih Mas Diksi pertanyaannya. Bagus ya.
Jadi memang kita banyak penelitian, tapi penelitian ini biasanya belum terkoordinir. Jadi masih dikerjakan masing-masing. Ini Dokter Ani sedang dalam proses untuk mencoba mengkoordinasi. Tapi bukan berarti teman-teman tidak bisa melakukan penelitian sendiri-sendiri, nggak apa-apa. Kadang-kadang kita kan punya penelitian sama tempat lain, it's okay. Kita mendukung semuanya, ya kan Dokter Ani? Nggak harus dikoordinir penelitian sama sekali, nggak. Kerjain aja semuanya. Tapi tolong didaftarin. Supaya apa? Supaya kita juga bisa kasih kredit buat teman-teman sekalian. Kayak kemarin misalnya, Pak Menkes lagi mengumpulkan peneliti terbanyak. Nah, kita kan nggak tahu ya teman-teman tuh apa aja penelitiannya. Jadi tolong disubmit, take credit untuk penelitian yang udah dilakukan. Nih, saya udah kerjain ini nih, masukin ke SDM, ke penelitian, masukin. Ini list penelitian saya ya, banyak loh penelitian saya. Kita catat dan kita tulis. Nanti pada saat ditanya, RSAB penelitian nggak ada Pak, ini peneliti-peneliti hebat kita nih, lihat nih, dokter ini sekian, dokter ini sekian, dokter ini sekian. Em, Ibu ini sekian, bapak ini sekian. Penelitian nggak harus klinis ya, teman-teman ya. Semua itu bisa jadi penelitian dan semua itu bisa jadi riset. Mungkin kalau yang klinis dia masuk ke komite etik, tapi kalau misalnya bikin inovasi di IRMIK misalnya, nggak usah pakai etik, tapi tetap bisa bikin inovasi, malah lebih pendek jalurnya. Ya, nah itu semua silahkan didaftarkan. Dokter Ani berminat banget untuk mengetahuinya dan dari SDM juga catat. Jadi nanti kalau mau naik pangkat, mau apa semuanya semua udah tercatat. Jadi gampang naik pangkatnya. Ya, terima kasih. Terima kasih pertanyaannya teman-teman. Keren-keren. Oke, Oke, sebetulnya kita sudah beberapa Pak Diksi yang sudah didaftarkan ya dok di HKI juga yang kita sebenarnya belum belum kepikiran sih mau bikin buku, tapi sarannya sangat sangat bagus ya supaya kita nanti tahu penelitian apa saja. Kita sebenarnya nanti di website kita juga akan ada satu kolom tentang penelitian. Jadi penelitian apa saja yang sudah pernah dikerjakan nanti mungkin akan kita share di situ. Mungkin itu ya sementara, tapi mungkin dalam on progress ya tentang websitenya. Mungkin itu Dokter Aryani, mungkin ada pesan-pesan sebelum kita akhiri Dokter Aryani. Silakan. Ya, baik. Terima kasih. Terima kasih Dokter Ani. Terima kasih teman-teman semua yang sudah hadir hari ini. Pokoknya ingat, mindset hoki, mindset lucky ya. Kita tuh semua bisa beruntung kalau kita mau beruntung dan mau mencoba. Nggak usah baper. Kalau namanya gagal, mengajukan penelitian, mengajukan proposal, saya mah udah banyak. Udah banyak dan biasa aja, tetap pantang menyerah. Kemarin waktu Dokter Ani sama saya coba masukkan riset inovasi, udah ada riwayatnya ya Dokter Ani di akun saya ya, kegagalan sebelumnya. Ini Dokter Ani ini nggak lewat proposalnya, ini nggak lewat. Tapi kita masih lanjut tuh. Jadi nggak apa-apa, karena kalau kita tidak melakukan, kita nggak akan dapat. Kalau kita melakukan, kita mungkin akan dapat. Mungkin. Mungkin juga enggak, but it's okay. Jangan dibaperin. Nanti berikutnya kita coba lagi. Nah, saran saya dari sekarang, teman-teman lihat nih. Ada lomba-lomba antar rumah sakit yang dikerjakan tahun ini, kita mungkin nggak ikutan, atau kita ikutan nggak menang. Kita lihat baik-baik untuk tahun depan. Kita udah incar. Oke, jadi tahun depan saya mau ngincar lomba ini dan lomba ini. Gak usah banyak-banyak. Tapi bikin yang bagus dari sekarang. Karena yang terencana tuh hasilnya lebih bagus. Daripada yang mendadakan kita kayak, 2 hari lagi deadline. Oke, bikin sangkuriang gitu. Lebih susah. Ya, kalau misalnya bisa dari sekarang diincar, kalaupun kita nggak dapat menang di situ, kita pasti punya proyek yang bagus. Karena kita udah siapin sejak setahun sebelumnya. Gitu ya pesannya. Semangat. Dan jangan lupa ikut lomba penelitian dan poster penelitian dan inovasi selalu. Kita support. Terima kasih banyak Dokter Aryani atas atas sarannya, encourage-nya semuanya dok. Sangat inspiring banget ya buat kita semua ya. Mudah-mudahan tapi pasti ada lagi ya Wigro untuk ke depannya ya. Tapi untuk penelitian dan inovasi ini, kalau boleh saya saran juga, mungkin apapun tuh dibuat ada prepostnya ya dokter ya. Jadi ada perbedaannya yang bisa kita pantau. Jadi, oh ya idenya ada, oke kita buat yuk. Kita mulai dari misalnya kita bikin pilot, oh ya 10 kita coba nanti postnya gimana sih? Nah biasanya semua rata-rata pasti itu. Ya, mungkin itu terima kasih semuanya. Mungkin ada pertanyaan yang belum dijawab, nanti bisa langsung di WA ke kami dari tim penelitian. Terima kasih atas semuanya. Mudah-mudahan kita bisa ketemu di Wikro minggu depan. Kurang lebihnya saya mohon maaf.
Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Terima kasih teman-teman.